Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji salam dari rumah. Yang jawab salam mudah-mudahan bisa pergi umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kayyafal kaifa bila kaifiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ahlil hidayah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Cimol pada menambah ini juara MTQ kemarin di Sukawangi, tingkat Remako Remaja Kolot, pesertanya cuma satu dari Cikarang Pusat, saya doang juara satu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kaffaratul lima bainahuma. Al-hadis au kama rawahu syaikhan. Wa qala aidan fi nasaihil ibad, jaddid safinataka fa innal bahra amikun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Hadratul kiram, Sayyidil Mahbub, murabbi kita, motivator para pemuda gerakan Ansor dan Bansar bil khusus di Kecamatan Cikarang Pusat, Abah Al-Habib Abdul Rahman atau sering dipanggil oleh kami adalah Abah Habib Dur Mata'anallah fitulli hayati. Dengan pergerakan dan motivasi beliau, alhamdulillah kami dipersatukan dalam satu manhaj, dalam satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Mudah-mudahan Abah Habib Dur senantiasa Allah berikan kesehatan zahiran wa batinan, tak lelah dan tidak henti-hentinya memberikan nasihat kepada kami dalam menjaga NKRI dan Nahdlatul Ulama. Bil khusus kepada Wanhak Dewan Penasehat GP Ansor Cikarang Pusat yang namanya tidak jauh beda dengan saya. Beliau adalah Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Asyaf Syekhul Bahri. Ini sebetulnya nama saya yang pertama. Ketika kelas 4 SD nama saya sama seperti beliau. Waktu itu saya masih kelas 4 SD. Biasa kalau bocah di kampung lihat pohon mangga yang mangganya sangat pendek besar, main petik baik. Saya memetik pohon mangga tetangga saya.
ketahuan sama yang punya, kejar. Kebetulan ada mamang saya, Kiai Haji Jarkasi Burangkeng Setu. Saya lari ke kolong balik. Lalu Kiai Haji Jarkasi Burangkeng Setu manggil bapak saya, Ji, anak ente siapa namanya? Yang cowok. Asep saya lari, Mang. Ganti karena namanya ganti. Kalau bah itu lautan, badur gitu. Ya nanti itu beliau istiqomah tidak di nem ya. Saya di nem. Asep saya lari. Kebetulan mangga masih tangan saya. Ya Allah. Iya. Mangga masih tangan saya. Diganti. Terus siapa Mang? Saiful Haq. Dan Allah pedang Maha Benar. Kemudian dirubahkan nama saya menjadi Asep Saiful Haq SUD, Sarjana Udud. Juga alhamdulillah para kesepuhan sepuh bini sepuh masyarakat Hega Asri yang satu persatu tidak akan saya absen satu persatu. Kalaupun nanti di absen dari 1 sampai belakang, insya Allah kelar ba'da subuh. Kasihan para pengantin yang sudah rindu Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Makanya saya tidak akan panjang kalam, karena pada malam hari ini saya dihimpit oleh pembesar dan petinggi. Kalau tidak percaya boleh berdiri, ini pembesar dan ini petinggi. Jadi saya berani kalau ada di samping saya ini para petinggi dan pembesar. Kemudian seluruh jamaah hadirin hadirat yang merindukan tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Tadi sudah disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji yang namanya selalu kita sebutkan, kita amini setiap doa, diaminkan oleh semua orang. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat terus, wa'afiyatan bil jasad. Ini doa ya, makanya kalau bapak ibu adik-adik semua ingin pergi umroh gratis ke Rinem ke Dukcapil, ganti namanya selamat. Ditilang selamat, kemana-mana selamat, ganti namanya Bu ya, ganti selamat. Kalau ibu-ibu muasnya apa selamat? Salamah ya, Ummu Salamah. Saya tanya tadi beliau saja yang single pergi ke tanah suci Makkah dan Madinah Al-Munawwarah, yang lainnya bersama nomor saya. Jadi berdua aja nanti ya, jangan ganggu mereka. Ya, dulu saya pergi umroh pun sama. Bimasyiatillah, yang masyiahnya Allah bila kaifin wa takyibin. Allah tidak berkata ilok mah selamat, kerjaannya cuma nganuin adonan bakso bisa umroh kagak ada ilok. Jamaah Allah, ini senasib dengan saya. Jadi di Cikarang Pusat James Bond yang kedua yang bisa umroh gratis. Pertama Saiful Haq, saya diberangkatkan oleh bosnya RJU. Kemudian ini Mas Slamet, James Bond menjaga masjid dan kebun. Makanya Pak, kalau ada pemilihan BKM jangan malu-malu, bikin seperti pemilu, pada pendaftarannya pasang foto ya, karena nasib kami sama. Waktu itu kakak ipar saya sama sering membimbing orang umroh dan haji, Kiai Haji Ahmad Mustafa. Setiap bulan berangkat, paling telat 3 bulan sekali berangkat membimbing jamaah. Satu kali saya senang mengantar di bandara. Mama saya, ayo kirim ke bandara. Oh semangat. Kedua semangat, ketiga
udah 3 kali kita ngajak-ngajak cuma sampai bendara doang kan. Mohon maaf para pengunjung untuk yang jamaah sekarang masuk ke pintu ini dan jamaah pulang, sedih banget. Dan di situ saya merindukan waktu itu bulan Rabiul Awal Maulid. Saya sering mendengarkan Habib Syekh yang lagunya Alangkah indahnya hidup ini. Kemudian terakhir saya mengantarkan kakak saya di bandara, ada Zuriyah Rasul sedang duduk, saya hampiri, doakan saya bisa pergi ke tanah suci. Beliau angkat tangannya dengan tongkatnya, Allahumma balligh hadzal rajul ila Makkah wal Madinah. Rabiul Saninya saya ditelepon, Ustaz bikin paspor. Paspor mau mana dok? Saya ada rezeki ingin memberangkatkan Ustaz ke Madinah. Alhamdulillah sama, nggak bisa tidur. Saya ceritakan ini tahadus ini. Jadi masyiahnya Allah, iradahnya Allah, kudrahnya Allah, bila kaifin wa takifin. Tidak ada kata ilah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan keringanan jalan keluar dari kehidupan. Kita rindu kepada Rasulullah. Saya titip mas, selamatkan jamaah ya. Ketika berada di Madinah Al-Munawwarah, bayangkan Rasulullah hadir di depan kita. Ada satu kelompok dari Rusia, sama-sama keluar dari Raudhah. Mereka itu hampir 11 orang. Jalannya mundur, dari Raudhah itu mundur, Raudhah terus mundur sampai Babu Salam, mundur. Karena adab kepada Rasulullah, tidak mau membelakangi Rasulullah, mundur kayak kereta. Sampai Babu Salam baru menghadap. Saya mau mengikuti orang Rusia. Saya cuma berdua sama dua sahabat. Itu luar biasa. Kalau kita kan cuma berdua, khawatir nanti mencet atau segala. Itu luar biasa. Kan orang Rusia itu tinggi ya, orangnya tinggi-tinggi. Tapi adabnya kepada Rasulullah. Kemudian salamkan. Salam kami dari warga jamaah Masjid Nurul Jannah di hadapan Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah, dari jamaah Hegar Asri. Itu. Jadi pertama, kalau kata orang pesantren mah lil umrati syartani, ikut tetap kedua wong kang berangkat mari umrah syartani utawi 2 syarat. Ada syaratnya 2 kalau kita pengen pergi umrah. Yang pertama nisabun, sudah ada nisabnya untuk pulang pergi Mekah, Madinah ke Indonesia. Ada biayanya, ada nisabnya, cukup nisabnya. Yang kedua nasibun, ada nasib. Iya, jadi ada nasib, ada nisab. Alhamdulillah. Ada cerita pedagang kangkung setiap hari cuma 100 ikat, dia bisa pergi haji. Saya cek ke rumahnya, aduh hebat si Agi, si Abah bisa melaksanakan haji dengan asbab menjual ikatan kangkung. Pas saya tanya, Bang, alhamdulillah Anda sekarang bisa. Mohon maaf Bang, asbabnya apa Bang? Alhamdulillah saya jual kebun kangkung saya. Kebunnya yang dijual. Jadi pertama, punya sugesti, punya motivasi untuk berangkat umroh. Kadang kita merasa kita belum pantas bertemu Rasulullah, kita belum pantas
ke tanah suci Al-Mukarramah, selalu begitu. Makanya saya dijadikan agen oleh beliau, ngajakin para pengusaha, bos umroh nih sama kiai, dibimbing oleh beliau, nanti ditunjukkan kaifiah-kaifiahnya. Orang ini masih suka cacat, belum pantas. Itu alasan. Menurut kita baik, padahal tidak baik. Ketika sudah nawaitul umrah lillah, insya Allah, ya, insya Allah. Jadi ada dua, nisab sama nasib. Tadi ada yang sudah kemarin jamaah haji ya, banyak yang tidak berangkat. Amar dan umrah juga nyari di pesawat, dia kejar, diturunkan oleh maskapai, tidak bisa berangkat. Itulah masyiah Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi berangkat dari ketulusan kita mengabdikan kita kepada Allah. Barang siapa yang tujuannya Allah, maka Allah akan mengurusi segala kebutuhannya. Dulu saya sebagai jenis penjaga masjid dan kebun, setiap ada jamaah saya tawarin, Pak, Mas, Adik mau kopi supaya anteng di masjidnya, ya. Tapi jangan bawa HP sekarang Mas ya, colokan hati-hati. Ingat situasi umat itu ya. Kebanyakan kan ada yang caskuan masjid ya. Sama enggak ya? Iya. Kalau Rasulullah iya. Sama jauh ya dengan masyarakat sini. Ya, jamaah rahimahullah. Jadi umrah ini kan pertama mikot ihramnya dari mikot, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i Safa Marwah, keempat adalah tahallul. Sudah selesai umrah yang pertama. Agenda umrah berapa kali? Berapa kali umrah? 3 kali ya. Ya alhamdulillah, dari travel 3 kali. Kalau kita mau sendiri pribadi misalkan disediakan umroh oleh travel 3 kali, kita mau mandiri, tinggal kita pesen taksi ya. Pesen taksi di sana ya Mas ya, berangkat sebanyak-banyaknya kita umroh ya, kalau kita mampu fisiknya ya, karena mikot itu agak jauh juga ya, agak jauh gitu kan, dari Mahram itu paling dekat di area mana? Cikuba, Girona, pesen taksi, tapi ya yang 4 orang gitu. Kalau disediakannya 3 kali umroh, pertama untuk diri sendiri, kemudian untuk orang tua yang sudah almarhum, jadi dipandu oleh dia. Jadi perbanyak di sana, jangan sampai jadi gelar pulang dari tanah suci Mekah Mukarramah jadi umroh Komarudin. Apa itu umroh Komarudin? Di kamar dalam-dalam doang. Jadi udah di kamar, mana ada selamat. Kecapean dulu sunnah jadi dengan tidur nyenyak di sana. Jadi kami itu nggak ada waktu istirahat, karena pembimbingnya itu guru. Uas saya setiap ada yang tidur, kalau mau tidur kenapa jauh-jauh banyak mahal pergi ke Mekah? Cukup ke hotel Sahir, cukup ke hotel daerah di sini, gitu kan? Jadi jangan sampai jadi umroh Komarudin di kamar dalam-dalam doang, belanja ya. Jadi nyiapkan, fokuskan dari mulai berangkat kita baca doa safar, sholat sunnah 2 rakaat di safar, kemudian diazankan dan diiqomahkan. Ya, ada doanya nanti beliau yang pandu di pesantren Nurul Falah. Ini luar biasa jamaah, berangkat umroh sama Kiai Haji Abdul Rajab bisa dipandu oleh secara keilmuannya. Maka saya senang ketika lihat template undangan itu ada di atas awan bersama Ustaz Tuhan dan Abdul Rajab, alhamdulillah.
mudah-mudahan saya kebawa terbang. Pengen sekali, jadi merindukan Madinah Al-Munawwarah dan Mekah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan rombongan ini bisa naik ke Gua Hiro. Di Gua Hiro, insya Allah nih beliau buat yang jadi berangkat ke Gua Hiro enaknya asar, jadi nyampe atas maghrib, perjalanan tidak terburu-buru. Dan disarankan kalau naik ke Gua Hiro tidak pakai alas kaki, ya, tidak pakai alas kaki. Ini dari Syekh Malhiat Al-Banjari, Pak. Saya diijazahi waktu itu oleh seorang ulama Mekah asal Banjar. Jadi beliau benar-benar sudah mungkin di sana sudah punya ribuan pesantren di Rusaifah dekat Buya Said Ahmad Al-Maliki. Beliau dijajah. Pertama Waqiah dan Sholawat Kamilah atau Nariyah. Saya bilang, Buya, kami berempat bermaksud ngobrol Gua Hiro, apa yang harus kami lakukan? Antum jangan pakai sendal atau alas kaki. Kenapa? Mudah-mudahan tampak jejak Kanjeng Rasulullah SAW nempel di kaki kita. Jangan sampai terhalang oleh swallow yang dibawa dari Indonesia. Saya nyengir, Pak, bawa begini sendalnya, jatuh juga. Akhirnya jatuh salah satu. Udah saya serahkan di Gua Hiro. Turun dari Gua Hiro, berangkat ke pesantren Abu Said Ahmad Al-Maliki, seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sama, ketika kami datang ke sana itu setelah waktu maghrib menjelang isya, ngaji prasanggup. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa birlana madana ya wasi'at rabbi. Cuma nada bukan begitu. Tapi kalimatnya saya serasa di Indonesia. Siapa bilang di Mekah tidak ada yang bersolawat? Pergi ke tempatnya Said Ahmad Al-Maliki. Di sana kita serasa di Indonesia, serasa di pesantren di Indonesia. Ya. Nah, kemudian setelah selesai umroh, terus umroh ke masjid, banyakin ke masjid. Apalagi kamu Ustaz selamat amat terus ucap masih tidak bawa istri, ya bisa. Mas kenapa sampai tidak bawa istri? Saya saking cintanya sama istri Ustaz. Kenapa? Saya kan harus tahu dulu trennya di sana. Kalau saya berdua sama-sama udah tahu, aku nyasar. Jadi saya dulu, biar saya yang nyasar, di sini saya nyasar. Saya itu modusnya ya. Mudah-mudahan nanti Islam juga bisa berangkat ya. Untuk yang benar. Jamaah rahimakumullah, apa hukumnya umroh? Di sini ada ikhtilaf para ulama. Menurut Imam Syafi'i dalam kitab Taqriratus Syahidah, karya takrirnya Al-Habib Zain bin Smith, yang mana menurut informasi Al-Habib Zain bin Smith yang lahir di Madinah, di kota Madinah, saat ini Pak sudah khalwah, sudah tidak menemui manusia. Khalwah itu bagian dari tariqah, orang sudah tidak jumpa. Kenapa? Bisa jadi kita khawatir kalau ketemu sama makhluk, sama manusia ada kecintaan sehingga menghalangi cinta kita kepada Allah. Udah Pak, sampai kepikiran di sana. Ketika anak saya meninggal, saya rusak batin saya. Tapi ketika ada riwayat seorang wali mengatakan ketika anaknya wafat, beliau mengatakan, "Qad zahaba anni al-hisab." Ya Allah, alhamdulillah segala puji bagimu ya Rabb yang telah menghilangkan kepadaku hijab penghalang untuk mencintaimu. Kira-kira di sini sanggup ketika ada salah satu orang yang mencintainya mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya nggak bisa menemui sahabat kepada.
Ketika saya wafat, saya tidak mau berjumpa dengan siapapun. Saya seperti orang yang bilang ke dalam. Ini Al-Habib Zain bin Smith yang di Madinah, beliau menulis Taqriratus Syadidah. Jadi ketika taklimnya beliau di Madinah dikumpulkan oleh Al-Habib Al-Kaf, salah satu orang muridnya, dinamakan Taqriratus Syadidah. Di sana mengatakan bahwa umrah itu hukumnya wajib fardu ain untuk mazhab Imam Syafi'i. Berarti kalau wajib ain, ma wajaba li syahsin bi ainihi, wajib yang tidak boleh dikolektifkan, wajib yang tidak bisa digantikan. Berapa kali kita umrah dalam sehidup? Berapa kali? Illa marratan, satu kali yang wajibnya. Nah, yang kedua kalinya ada biaya umroh hasil berpakir miskin, bangun pesantren, bangun madrasah, bangun pendidikan agama, bangun teknologi, bangun bangsa kita bersama. Dengan daripada kita kalau tidak ada nazar dan tidak ada qada, maka umroh hanya cukup satu kali seumur hidup. Lalu berapa kali Rasulullah SAW umroh? Di dalam kitab tersebut dijelaskan Rasulullah SAW tadi kamar Sallallahu Alaihi Wasallam arba'a umar. Rasulullah SAW selama hidupnya umroh cuma 4 kali. Kalau kiai kita, guru kita bersama lebih dari 4 kali, namanya begitu ngelakoni harus ganti yang makan sempurna dari ibadah. Ya, iya. 4 kali Rasulullah, kalau misalkan 5 kali pelaku beda. Nah, kalau secara tekstual, ya, kalau tekstual dikit-dikit beda. Nah, silakan. Pak Produsen itu 4 kali. Pertama umroh Hudaybiyah. Ya, pada tahun ke-6 Hijriah atau 6 kenabian, umrah Hudaybiyah. Yang kedua, umrah qada pada bulan Zulqa'dah. Yang ketiga, umrah setelah intihai Ghazwat Hunain. Setelah selesai Ghazwat peperangan Hunain, Rasulullah umrah. Yang keempat, umrah disertai haji bareng dengan haji atau sekarang disebut dalam manasik haji adalah haji qiran. Ini 4 tahun terus. Ini Rasul riwayat 4 kali umrah. Nanti yang apa? Jabir. Yang kelima kalinya udah dalilnya apa? Juga termasuk yang menurut Ustaz itu ya, ada Sayyidullah. Iya. Salam KTP-nya makan Sayyidullah ya. Jamaah rahimahullah. Jadi Rasulullah umrah selama hidupnya 4 kali. Kemudian di dalam umrah pertama, kalau pertama usahakan, upayakan dicukur habis ya, 10 real dulu. 10 real. Jadi 10 real, dan ketika habis sa'i tahlul, hati ketika menggunting rambutnya jangan gantian, harus yang sudah tahalul. Jangan pas selamat menggunting Kang Zen sama-sama belum tahalul, jangan. Bahkan pemandu yang sudah duluan sini, gunting 3 helai, jangan dulu dihabisin. Nanti terakhir, umur terakhir baru cukup habis. Ada doanya. Kenapa demikian? Setiap helai rambut yang dipotong di sana itu akan meminta ampunan terhadap dosa-dosa kita. Maka di situ kata Nabi, al-umratu ilal umrati kafaratu. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memang niatnya libtighati mardatillah, bukan supaya disebut haji kecil. Kalau di kampung saya yang sudah umroh itu dibilang haji, Cik, kemana? Wah, buat sih baru umroh, iya haji kecil. Memang sudah ada istilah haji kecil itu.
Dari 14 abad yang Rasul ada haji kecil, nggak apa-apa. Bahkan kalau saya tahlil sama MC dari sebut haji, marah buat saya. Ustaz Saiful sudah haji Saiful, udah nggak harus belum haji. Ini kan orang baru. Jangan karena kita umroh, ingin karena sesuatu, ingin bisnis di sana, ingin lancar usaha, sudah niatkan, serahkan diri kita kepada Allah. Perjalanan umroh itu adalah perjalanan kehidupan kita menuju kampung akhirat. Gak perlu banyak kita memperbanyak modal bekal. Wahiffi fil hamla, ringankanlah beban. Kasihan kalau Mas Selamat harus bawa bambu bekas 250 jamaah. Ya, itu kata bahasa Sabi majal istiarah itu. Mirip lagi baju bekas ya, buat iroda doa restu dari jamaah sekalian. Ya Mesir, iya. Jadi al-naru mana apa? Ketika jamaah sekalian berangkat semua, nganterin Mas Selamat dan jamaah semua ke bandara, itu nanti akan teringat oleh beliau. Ya Allah di depan Ka'bah. Ya. Yang sering apalagi kita yang sering ke rumahnya. Satu-satu tolong saya di sana. Saya di sana lagi berdoa. Pertama di Hijr Ismail itu tidak fokus berdoa sana, Mas. Ya, karena banyak wanita dari Pakistan yang pakai baju serba hitam kan mirip Islam Ka'bah. Saya masuk di Ismail sama istri, wah kok ini Islam bergerak? Bicara saya bilang bicara kan berdatang orang asli itu kalau gini Bang, ditempelin ya. Kan kalau kita ini nggak kelihatan saat ini saya. Ya jangan sampai masalah ini lagi. Ya Allah dalam Ka'bah. Ya, kan orang Padang itu tinggi gitu. Jadi kalau di Ismail ya, saya tidak diberikan kesempatan, belum diberikan kesempatan untuk bisa sholat di sana. Baru waktu dia Allah di depan saya berpikir, bisa ya. Nah, mudah-mudahan sholat di sana. Terus ada yang di ujung sebelum Hajarul Aswad ada coak gitu ya. Nah, di situ itu rukun Yamani, di situ juga ada malaikat. Jadi rukun Yamani, ya. Tapi ketika tawaf, mungkin sudah dibimbing oleh beliau ya. Ketika kita tawaf jangan dulu menyentuh Ka'bah, ya. Karena larangan berihram itu tidak pakai wangi, apalagi mengejar Hajarul Aswad ketika umroh. Terus ya sampai 7 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Terus doa itu, kalau ada doa khusus yang sudah hafal kebanyakan, ya Rabbana atina terus ya doa pamungkas ya. Jadi di rukun Yamani terus menjelang ke Hajar Aswad di situ ya. Mudah-mudahan semua jamaah di sini bisa semua menunaikan ibadah yang sempurna, apalagi dibimbing oleh beliau ya. Juga jamaah yang hadir pada malam hari ini bisa berangkat bareng seperti beliau-beliau. Baru kali ini saya ada wali waktu safar umroh berjamaah. Mudah-mudahan tahun depan ada walimatul urus berjamaah. Ya ini Bu ya, kalau kita undang ya. Mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang sering ke Kabupaten Pusat sering ketemu sama saya. Ayo aman Bu ya, kalau saya lihat KTP-nya dulu tidak tahu mau pakai surat keterangan ketahuan ya. Ketahuan mau pakai pos 2 ketahuan kalau punya buku ya. Nah, insya Allah aman Bu ya. Saya jagain suaminya supaya tidak membuat surat keterangan. Jamaah rahimahullah ya, itulah proses ibadah umroh itu seperti proses perjalanan kita. Kata Nabi, jadid safinataka fa innal bahra ankum. Perbaiki niatmu, perbaiki niatmu. Paman kana hijratu tadi sudah disampaikan. Hadis Sahih Bukhari riwayat Umar bin Khattab bahwa orang itu tergantung niatnya. Kalau niat kita tujuannya Allah selesai, Pak.
Kita ke masjid tujuannya Allah, bukan karena merah. Kita ke masjid bantuin bangunan Allah, maka Allah akan melayani kita. Barang siapa yang melayani Yusuf Rahman, tamu-tamu Allah, maka Allah akan melayaninya keperluan-keperluannya. Maka insya Allah berbahagialah orang-orang yang hatinya selalu terpaut masjid. Rasulullah SAW membangun peradaban di Madinah melalui masjid. Zaman sekarang kan beda. Keluar dari masjid kok repot ya. Ngomongin DKM, ngomongin uang kas, ngomongin hebel yang jatuh. Rasulullah bentuk negara Madinah itu luar biasa, beradab dan berkemajuan. Maju ketika Rasulullah membangun perekonomian, membangun sumber daya manusia dari masjid. Dari mulai kepemimpinan Rasulullah belajar ajarkan umatnya melalui masjid, bahwa pemimpin itu kalau salah kita bilang tasbih subhanallah. Ini pemimpin salah gak boleh sampai, harus benar. Kasihan Pak, nggak selamat. Udah kecil salah-salahin. Ini soalnya saya ya, sedikit nih ya, sesama James Bond, sesama penjaga masjid ya. Insya Allah semua dari mulai bangunan masjid ini ya sama. Saya membangun masjid 2 tahun, anggaran 2,M, sekarang sudah 3M. Sampai rambut saya waktu saya mulai tetap aja sini. Ramadan kemarin ibu saya ingin memotong rambut saya. Kamu udah berat. Kayaknya kalau di rumah pakai kaos polo, sarung. Lihatnya bilang, kenapa Umi? Sambil pegang gunting. Saya hidup, akhirnya gunting. Guntingan pertama, alhamdulillah enggak bisa dipotong. Sampai ditarik nih. Kamu hidup enggak? Ibu potong rambut. Itu Umi. Akhirnya putus dia, baru saya lihat. Karena masjidnya sudah jadi Pak, jadi dicat maksudnya, belum selesai Mas, masih finishing ya. Tapi alhamdulillah, sana udah pelapor, hampir selesai ya. Dan tinggal usian tengah. Sama, hampir berapa tahun ya masjid? 3 tahun, beda setahun, beda setengah tahun dan 6 bulan tadi ya bangunannya. Kita sudah habis kita. Luka liku di masjid luar biasa. Kata guru saya, ngurus masjid itu ibarat memegang bara, dilempar padam, dipegang panas. Saldo diumumin ke jamaah, ada yang lagi butuh akan ke rumah DKM, nah itu saldo berdia amat itu. Minjem dulu ya, buat ini sekolah sebulan. Enggak diumumin, salah, duit dibawa kemana tuh? Akhirnya DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, berubah menjadi Dewan Korupsi Masjid. Sempat ini terjadi. Dilema jadi seorang ketua Pak. Mimpinnya apa? Mimpin jamaah. Enak mereka yang di legislatif, di DPRD ya. Cuma beda tipis kita sama Dewan Kemakmuran Masjid dengan Dewan Legislatif daerah. Mereka gajinya gede. DKM rombongan billahi ta'ala. Makanya beliau ada yang meninggal masalah, ada yang nangiin, ada yang 7 bulanan, bahkan mau melahirkan di rumah sakit telepon minta air. Mas, kalau istri saya betul kuat tuh kasih air. Padahal waktu bikin mereka tidak bilang masalahnya. Dizolimi terus. Inilah para pejuang agama ini yang sebenarnya. Jadi lihatkan semuanya. Insya Allah kalau masjid imamnya sudah fasih, dalam arti dalam kehidupannya sudah fasih, maka makmumnya akan mengatakan amin. Dan kata aminah, hidup kita itu seperti perjalanan. Kita naik pesawat jangan bawa banyak penumpang. Nanti
di maskapai dibatasi berapa puluh yang harus dibawa, apa yang tidak boleh dibawa, begitu pun kehidupan. Kenapa? Karena kita akan hisab nanti di akhirat. Sama ketika umroh, kalau kita ngeyel Pak, mau banyak bawa barang-barang dari Indonesia, nanti turun landing di Jeddah Airport atau King Abdul Aziz, di situ ada pemeriksaan. Kalau kebanyakan bisa nanti diperiksa. Kalau bawaan yang tidak boleh, cairan boleh, cairan. Nah, bahasa harus ini dulu pakai aluminium foil, bungkus dulu, jangan buahnya ya. Tapakul ya, bahasa Mekah ya, insyaallah. Mengurus jamaah di Masjidil Haram, bahasa gratis mas selamat. Mudah-mudahan ya. Sana ada bahasa betul ya. Mudin ya, bahasa Mudin. Jadi mudah-mudahan niatkan dari sekarang mulai nabung ya, Bismillahirrahmanirrahim, nabung ya, perlahan kita niatkan ya Allah. Kalau memang kita ingin haji langsung daftar hajinya. Silakan nanti datang ke kantor Rukun Agama untuk mendapatkan satu pintu sekarang di Kemenang untuk ibadah haji. Jadi kalau sudah daftar, banknya tinggal pilih di kantor Kemenang ya, tidak keluar kantor. Rumah setelah daftar nyari bank. Sesuai anjuran Kementerian Agama sekarang sudah satu pintu, pelayanan satu pintu. Alhamdulillah. Nah, itulah jamaah rahimahullah, kita doakan nanti akan dipimpin oleh apa? Mudah-mudahan seluruh jamaah umroh yang dipimpin oleh kiai kita, jamaah semua yang berangkat pada hari Senin ini, Allah berikan keselamatan dalam perjalanannya. Kemudian Allah mudahkan dalam melaksanakan ibadah umrohnya, pulang membawa gelar umroh yang mabrur. Kemudian niatkan ya, untuk yang akan berangkat yang betul-betul kepada Allah, izar kepada tetangga, memohon maaf kepada sesama. Nanti kalau bisa didatengin maaf, istighfar, istizar ya, minta halal apabila ada minuman makanan yang pernah dimakan tanpa izin ya, betul-betul kita minta halal kepada jamaah. Juga para jamaah yang belum berangkat, mudah-mudahan ada nasib dan nisabnya pergi ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Titip salam dari kami kepada Rasulullah SAW. Sekarang masih di bulan Mulud, bulan Rabiul Awal. Bacakan di sana, berjanji berdasarkan Maulid nanti akan dipimpin oleh beliau ya. Tapi jangan kami akbar Madinah bisa. Kami kabar. Kemudian di tengah, di depan pintu Raja Fahad sudah ada kajian. Setelah zuhur atau setelah asar sudah ada kajian. Ulama dari Pakistan, Syekh Maki Al-Bagistani. Kajiannya tafsir Jalaliyat dan Riyadhus Shalihin. Itu kajian yang sering dikaji kita di pesantren. Jadi ada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di sana yang ikut kajian banyak begitu. Seperti halaqah, sana ada kajian. Nah, saya diarahkan oleh saudara saya untuk ikut kajian Syekh Maki Al-Bagistani. Jadi pemersatunya bahasa Arab, Masya Allah. Kalau bahasa Arabnya paham, bahasa tidaknya paham, kita menggunakan paham kalau disampaikan oleh para ulama di sana. Itu saya. Kemudian kita ke pesantren di Mekah, ternyata banyak pesantren ya. Tidak hanya di Rusaifa, ada banyak pesantren di sana. Kalau saya di sana banyak kunjungan. Setelah Hajar Aswad belum tercium, maka saya ingin berkunjung pada ulama yang ada di Al-Mukarramah. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadikan motivasi dan manfaat untuk semua Allah